mid early ataupun dari mid gamenya. Tapi aku punya skenario, kalau misalnya Kaditanya Boy, ini mau targetin ke arah Faramis, lalu team fight yang dibangun dari Valentina yang nge-copy ke arah Groknya. Dan ada Florid yang hadir untuk memberikan global presence bagi anak-anak Rebellion. Jadi benar-benar dari Rebellion ini bakal coba untuk memperpanjang selalu team fight yang ada. Tapi masalahnya mereka bawa Florin untuk Rebellion, jadi efek heal stun dengan stone-nya ini akan mengganggu team fight dari pemain-pemain Onyx. Ya, dan ini juga combo ya antara Florin Martis. Iya, Karena untuk jarak dekat dengan adanya Bloom ini juga akan memberikan damage untuk lawannya. benar. Oke, kita bakal langsung melihat sebentar lagi seperti apa gameplay dari kedua tim ini. Rebellion, mereka dengan adanya banyak sisi yang dimiliki dari Martisnya, main objektif bakal coba untuk diamankan. Tapi dengan adanya Hayabusa, lini belakang Rebellion Zion akan terancam. Wow, tapi kita akan lihat match point di tangan dari Rebellion Zion. Apakah Onyx mereka mampu untuk menghalau game kedua ini dan membawa ke game yang ketiga? MPL Arena mana suaranya? Ore, rame banget, seru banget. Dan ini memang menjadi game penentuan bagi Onyx. Dengan early game pressure harusnya mereka coba untuk lakukan hal tersebut. Membebaskan Kairi untuk bisa mendapatkan objektif. Dan dia akan bantu setup arah lini belakang Rebellion. Dan Kiboy yang punya peranan penting untuk area rumputan. Dia harus buka semuanya. Dia mungkin akan memancing ke arah 3 Purify yang dipegang oleh Rebellion. Yap, dan dari emblem setnya juga kita tahu bahwa akan ada, dua common emblem yang dipakai sekarang oleh Florin juga ya. Dan Drive Smite dibawakan oleh Florin juga. Jadi ya, Cukup menarik ya. dia akan sangat sustain sekali dan dia tidak membawakan pull yourself together. Tapi lebih membawakan untuk lebih tebal. Tapi positifnya anti pulang-pulang klub, mananya akan selalu terjaga. Jelas. Akan ada mana regen yang bisa membuat dari Florinnya akan terus berada di depan ataupun bisa memberikan efek kill nantinya. Oke, tapi ya ada Lethal Ignition juga ya di tangan Hayabusa bersama dengan Kadita. Jadi burst damage jelas akan diincar oleh Onyx, cuman mereka tidak bisa melupakan faktor heal nantinya yang bisa diperoleh akibat adanya Florin. Ya, ini kalau positioning dari Auditiz nggak bisa diganggu oleh pemain-pemain Onyx, ini bakal bahaya. Tapi ternyata ada Shadow Kill bersama dengan Quad Shadow yang mengejar ke arah seorang Auditiz dan First Blood by Samsung Galaxy Z Fold dan juga Z Flip berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Menuju ke 2 menit pertama yang memang diinginkan sekali oleh Onyx. Apalagi dengan Turtle yang sebentar lagi muncul di Land of Down. Anak-anak Onyx harusnya bisa untuk melakukan setup tersebut. Cuman Kairinya nggak pegang Retribution, masih dalam keadaan cooldown. Jadi tandanya akan sedikit digeser atau Vincent yang udah cukup agresif, yang kita tahu Mortal Coil yang anti sisi, dia bakal coba untuk tetap mengambil Turtle yang pertama. Oh ya, turtle pertama yang berhasil Wah, kontes, tapi karena- Auditiz sepertinya masih bisa bertahan. Masih ada Bloom dan juga penyelamatan ke arah seorang Auditiz yang tadi hampir aja sebenarnya Renbuy mobil tapi nggak jadi. Iya. Ternyata masih bisa survive. Untung ya, ada Bloom tadi dan itu dia yang mengacaukan kalkulasi dari Suns untuk bisa mendapatkan satu hero. Tapi nice pull juga bagi Onyx karena ada Turtle, tapi ternyata Turtle ini bisa didelay sedemikian rupa. Ya, impact-nya Kiboy soalnya ya, akhirnya membuat lawan-lawannya mundur. Untuk teleprediction, Om Wawa versus everybody. Kalau tadi Gio versus everybody ya. Iya. Nah, kalau versus everybody Gantian tadi aku yang tanya kenapa Om. Auditiz sepertinya bakal one versus everybody juga. Berhasil ditumbangkan dengan satu buah shadow kill dari seorang carry. But Boots bakal coba untuk menahan Vincent di area depan. Dan sepertinya Onyx berhasil untuk mengusir pemain-pemain dari Blenzion. Dari fight tambahan satu buah pressure wave dari seorang Boots. Berhasil untuk menemukan Vincent sehingga Onyx mereka akan berhasil untuk mendapatkan turtle pertama mereka. Wah, ini benar-benar dari Onyx sesuai dengan objektifnya. Mereka tahu betul gimana Wah, cara kenal di Boy Kiboy. masuk dengan satu buah rope wave, namun masih bisa dihindari oleh seorang Auditiz. Dan maka dengan ada Bloom lagi yang menyelamatkan hidup dari Renbu. Wow. Tapi ternyata tidak terlalu lama karena Kiboy bersama dengan Suns berhasil untuk memotong pergerakan dari Renbu di area midnya. Ini benar-benar dari Onyx yang main agresif di awal. Bahkan Kiboynya nggak pelit soal dari raw wave-nya. Benar-benar kalau coba untuk terus Wah. mendapatkan Purify yang dari Rebellion Zion. Ya karena mereka memang selalu mengharas dan memaksimalkan power hero mereka. Valentina dan juga Kadita bermain super agresif. Dan selalu memaksakan agar ada penggunaan Purify. Dan ketika Purify sudah dipergunakan barulah mereka akan kembali melakukan all in. Tapi
masalahnya sekarang Auditizi udah keculik sampai 2 kali. Mhm. Ini kayaknya dia udah nggak bisa jalan sendirian sih. Tapi berat ya karena ini Florin. Yang dimana dia pasti akan jalan berdua gitu. loh. Meskipun dia udah bawa Breastmate ya. Ya ada Iya. Brave Smith, ada apa, tapi ya Brave Smith-nya gak bakal kepake kan kalau memang gak ada yang bisa men-trigger hal tersebut. Betul. Tapi sementara Kiboy masih mengincar ke arah Auditizi. Sementara Kairi masih punya Code Shadow, bakal coba ditahan. Masih disuruh kill ke Kairi. Mencoba untuk menahan Hais, ngebuka Stumble Blazing Duet. Kairi bakal coba dikejar kali ini. Vincent masih punya Decimation. Tapi ternyata Shadow Kill dipakai begitu saja. Di outplay kembali oleh pemain-pemain dari Onyx. Bahkan 2 pemain hilang dari Rebellion Zion. Sementara Boots bakal coba untuk menahan Rainbow dan juga Auditizi. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Kairi. Masih mau lebih. Sepertinya dari Sans bakal menahan Rainbow. Tapi ternyata masih ada flicker dari seorang Sans. Rainbow ternyata tidak akan dikasih jalan pulang. Kars bakal coba untuk mencarikan trade kali ini. Ada satu buah wild charge yang mencoba untuk menahan seorang Sans. Tapi masih bisa digocek. Wah. Efek dari fightnya connect. Tapi Sans tentunya tidak akan bisa lari kemana-mana. Karena sudah ada 4 pemain dari Rebellion Zion yang menghalau jalan pulang dari seorang Sans. Sans mode pasrah tadi ya, udah dibiarin aja karena emang udah dikeroyok rame-rame. Cuma dengan adanya Turtle Camp by Samsung Galaxy S Fold 5, aku ngelihat di sini Kairinya menahan Shadow Kill dan itu sangat-sangat baik sekali untuk teman-teman Onyx karena mereka akan menyambut damage tersebut setelah udah adanya beberapa impact yang dilakukan oleh 4 player Onyx. Tapi ini jadi space yang banyak banget ke arah cewek ke bawah. Iya, dan bahkan tadi memang ada Bloom yang disimpan. Oh, bahkan ada satu buah Shadow Kill lagi. Vincent memang tepat di tangan seorang Boots. Dan bahkan Boots berhasil untuk menahan. Di area depannya ada Kars. Ternyata double kill diamankan oleh seorang Boots. Onyx begitu menyeramkan di area early-nya. Dan bahkan Kiboy dengan Kadita yang bisa muncul kapan saja. Ini membuat pemain-pemain dari Rebellion Zion nggak bisa sembarangan nyebrangin rumputnya. Snowballing seperti ini yang membuat cewek nanti di late game juga akan sangat-sangat mengerikan. Tapi audience prediction kita masih dipegang oleh Rebellion. Oke, gak apa-apa. Super Sonic Kenapa? kayaknya harus coba untuk lagi nih, ngedukung lagi. Benar, karena ini masih di game yang kedua dan ini sedang dipegang untuk kontrol gamenya ya bagi Onyx. Bagaimana mereka bisa, bagaimana mereka bisa melakukan zoning out ke yang lain dan bahkan Oh, Kairi? di atas Kairi 1 lawan 2. Wah, tapi harus berhati-hati juga karena dia akan melawan tentunya dari Florin yang punya efek sisi stun. Sementara Kiboy bakal kerasukan Sans di area depan dengan recall ya. Sementara pergerakan dari Vincent ini memang agak sedikit terhambat. Perbedaan network 8.000 dipegang Onyx. Dan hanya 1 poin kill yang dapatkan oleh Rebellion Zion. Ini sulit banget untuk mengejar setidaknya ya. Ngincer, gak usah ngomong ngincer ke arah cewek. Menghentikan Kairi aja yang sejauh ini terlalu free dengan posisi jungler yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Gak ada stopper ya? Iya, sulit banget. Siapa yang mau menangkap Onyx, Kairi sekarang? Iya, nggak ada yang bisa. Vincent pun mungkin bertahan tapi nggak begitu lama. Even ada belum dari Auditizi. Walaupun ada juga dari Cold Altarnya, tapi itu nggak akan cukup untuk menghentikan Kairinya. Benar-benar mesti 5-5-nya mungkin dari Rebellion. Buka momen dengan ada Kars dengan Wild Charge. Ya, tapi satu buah barrier bakal coba untuk menahan pergerakan di area atasnya dari Kars. Bakal coba di all in kali ini. Tahun memang connect tapi Kiboy berhasil untuk menumbangkan seorang Kars. Masih mau lebih dari Kiboy. Bakal coba mengincar ke arah belakang kah? Enggak, ternyata karena Kairi cukup untuk mengusir saja 3 pemain. Tapi Sans masuk ke area depannya. Harus berhati-hati. Vincent mencoba untuk datang memotong dari area blind spot. Tapi Boots punya congkelan maut tentunya yang akan membuat seorang Vincent harus mulai respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Wah, ini dari Rebellion sepertinya dikurung habis. Dari Onyx ya, mereka udah dapetin apapun yang mereka mau, bahkan baru Turtle. Baru Turtle yang terakhir Om, tapi mereka udah dapetin semua objektif yang tersisa, hanya tinggal base turret. Ya, dan bahkan dia kayak tertukar ya, Kiboy yang mainin Kadita dan recall di depan yang lainnya juga. Menggantikan posisi Sans yang memang sedari tadi nih mungkin lebih sibuk untuk mengurus laning phase untuk Onyx. Ini baru pertama kali aku ngeliat mereka bawa Florin tapi efeknya tidak terlalu berimpactful terhadap tim fight-nya. Iya, karena udah diincar dari awal, jadi Bloomnya memang diincar, dikeluarkan barulah di all in oleh Onyx. Dan yang kedua, Bloom ini di-copy juga oleh Sans. Iya. Iya, udah gitu nggak ada frontliner juga sebenarnya dari Rebellion yang kuat. Kars pasti buildnya ke arah damage. What? Tapi sementara ini Kiboy cuma mengganggu-ganggu aja sih. Ngepok ke arah pemain-pemain dari Rebellion Zion. Sementara cewek sepertinya bakal tertangkap. Ditarik dengan satu bus tidak ternyata masih ada Kalater yang di-copy oleh seorang Sans. Memang cewek tumbang tapi ternyata pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka tahu dengan metode pick off satu persatu ini akan ngebuat Rebellion Zion mungkin bisa mendapatkan momentum kembali mereka.
belum dibalas dengan belum. Akhirnya ada efek global yang muncul dan akhirnya membuat dari Vincent agak sedikit mendinai dari satu decimate ya. Dan akhirnya setelah mencicil-cicil ke arah cewek, Vincent bisa dapetin poin killnya. Yap, dan memang meskipun cewek tumbang, tapi dengan ya spawn time yang cukup cepat sekarang ya. Dan juga belum adanya objektif tambahan yang bisa didapatkan oleh Rebellion Zion. Jadi ya terkesan agak sia-sia juga karena goldnya di sini masih bisa di keep up oleh Onyx. Dan sejauh kita melihat teamfight yang terjadi ini, Suns masih di tempat yang berbeda. Jadi mereka lebih mengirimkan Boots untuk ikut dalam teamfight-nya ketimbang Suns yang ada. Dan akhirnya ini kita baru melihat sekarang ada 5-0-5 teamfight. Karena mereka butuh garda depan yang kuat Betul. banget untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan bahkan kita ngelihat Boots gak bakalan bisa digeser dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Semua jungle yang dimiliki sama Rebellion Zion dimakan begitu saja. Kairi memang sempat ngebuka dengan satu buah shadow kill tapi ternyata tidak berimpact terlalu besar. Sementara Suns udah nge-copy kill altar dari seorang Rainbow. Emang mau main teamfight terus Onyx ya, apalagi dengan adanya Lord yang sudah hadir. Berarti mereka mengantisipasi kalau Rebellion mau coba untuk adu retri di arah Lord kita yang pertama. Ya. Dan juga lebih ke menang level ya. Jadi perbedaan dari kedua mid lane-nya kelihatan jelas banget. Ada 3 level yang berbeda. Belum lagi dari point retribution-nya dan ini akan menjadi Lord yang tidak akan dikontes sama sekali juga. Item build-nya tadi untuk cewek dia sudah punya satu Hunter Strike. Jadi penetration full, ini kita akan melihat untuk item build-nya. Penetration ada, BOD, Malphite Roar juga. Wind of Nature mungkin adalah next item dia, tapi dengan full damage seperti ini akan bisa ditangkap oleh Onyx. Tuh Renner Apati ancaman ya sepertinya dari seorang cewek. Dan Lord yang sudah berhasil disekir oleh pemain Onyx mulai berjalan di area atasnya. Kita ngeliat perbedaan level dari Vincent dan Kairi aja, ini berbeda 4 level. Ya dari itemnya juga udah makin kelihatan. Dan segi goldnya juga kelihatan menuju ke arah 10.000 di 10 menit. Berarti kalau kita bagi 1 menitnya mereka dapat 1.000. Iya toh? Lumayan tuh. Lumayan, tapi yang lumayan lagi kalau misalnya dapat Diamond MLBB dari OVO. Waduh. Kalau aku sih mabar dengan lemonnya ya. Waduh. Wah, Mabar benar sama juga. Lemon kapan lagi ya? Kalian langsung aja scan QR code di bawah sini. Siapa tahu kalian lah yang beruntung bisa dapetin kesempatan mabar sama Lemon. Tapi Boots menahan Vincent di area depan. Ngebawa Marty sebenarnya pengen ngehalau semua sisi yang dimiliki sama Onyx. Tapi mereka Vincent nggak punya chance tersebut. Dan bahkan Rainbow mencoba untuk menculik satu dengan Shadow Stampede namun tidak akan ada yang connect. Sementara kali ini Lordnya mulai masuk di area atas. Vincent bakal coba dipukul mundur, ada Bennett Heist. Bakal coba disusul dengan ada Kairi. Dan mencoba untuk meloncat ke belakang, tapi ternyata Boots terlalu depan kali ini. 1 versus 4, mencoba untuk menghalau pemain-pemain dari Rebellion Zion. Tapi ternyata Heist masuk dengan Blazing Duet. Mencoba untuk melakukan clear cepat, tapi Suns akan mencoba memberikan sedikit damage tambahan ke arah seorang Heist. Untungnya luar biasa dari Onyx, hanya Lord yang pertama. Hanya satu Lord yang biasa aja, mereka udah ngerontokin semua bangunan dari Rebellion. Dan bahkan Rebellion nggak dapetin objektif apa-apa dari Turtle, dari turret, dan dari Lordnya. Tapi Dan sekarang, Kairi hampir memberikan ancaman aja. Presence dari seorang Kairi, setidaknya dia bakal coba untuk dapetin pasif marknya itu ya. Iya. Iya. Tapi satu yang pasti ya, ini adalah bagaimana mungkin kerja sama tim dari Onyx tadi. Waktu yang masuk sendirian adalah Boots, hampir tumbang di depan. Di belakangnya cover up langsung masuk ke altar ada. Dan ya ini follow up semuanya selalu bisa jalan. Dan sepersekian second juga ada split push yang dilakukan juga oleh Kairi yang membuat mereka bisa mendapatkan semua base turret. dan split pushnya itu mengancam nyawa dari Heist Amor juga tadi. Cloud-nya mau nggak mau harus mundur sampai paling belakang setelah adanya Code Shadow dan juga Shadow Kill. Yep. Dan sekarang juga untuk next objektif jelas ini akan ditunggu oleh Onyx. Dari gold gapnya sangat-sangat jauh sekali. Ini cukup timpang ya dari penggunaan item. Karena equipment yang selesai untuk Onyx ini hampir selesai semuanya. Ini dominasi tingkat tinggi ya dari Onyx. Yep. Dominasi yang sangat luar biasa. 13 menit berjalan dan sebentar lagi Lord yang kedua akan hadir. Bisa menjadi endgame kalau memang dari Rebellion nggak kuat dari segi high groundnya. Iya, dan mereka kalaupun memang mau coba untuk memberikan defense yang ada di high ground semisal, ini harus bisa maksimal antara Rainbow dan juga Heist Amor. Kalau mereka mau nabrak harus barengan. Iya, aku rasa dari Rainbow-nya sih yang benar-benar punya chance ataupun punya kesempatan besar bagi Rebellion untuk memanjangkan teamfight. Tapi kalau altarnya itu nggak seberapa karena ketika altar dikeluarkan, Onyx damage-nya udah nggak tertahankan. Ini dominasi penuh sih sebenarnya dari Onyx. Mereka
unggul 14.000 net worth di menit 13 mereka. Dan bahkan sempat unggul level. KRI kali ini dengan 15 levelnya dibandingkan dengan Vincent yang masih level 13. Dan invasi jungle yang ngebuat Rebellion Zion semua ketertinggalan dari segi level dan juga gold. Padahal ya, dari Onyx awal-awal nggak main rusuh. Mereka main objektif total. Tapi ketika mereka ngelihat ada sosoknya, wah Audi di sini. Keculik. Lagi sendirian nih. Sendirian nih, deketin kali ya. Dan itu jadi Disikat. snowballing. Tapi kali ini Lordnya mulai masuk perlahan tapi pasti ke area base dari Rebellion Zion. Minion memang masih keluar. Tapi Boots berada di garda depan. Cewek. Mencoba untuk mendapati ke arah seorang Audi TZ. Selatan memang belum dibuka oleh Rainbow. Tapi kali ini wall charge yang begitu baik. Ditembakkan dari Sans. Mencoba untuk menghalau pemain-pemain dari Rebellion Zion. Kasih hilang begitu saja. Boots mencoba untuk mengincar ke arah seorang Heist. Dan Onyx. Mereka akan fokus ke area base-nya karena triple kill berhasil didapatkan oleh seorang cewek. One-sided game. Onyx merajai game kedua ini dan membuat ini benar-benar luar biasa banget permainan objektifnya. Melihat dari mungkin bisa dibilang agak sedikit mistake yang dilakukan oleh Audi TC yang berdiri sendirian terus-menerus di awal menjadi santapan lezat memancing Purify untuk keluar. Yap. Dan itu menjadi salah satu faktor kemenangan bagi Onyx. Ya sebenarnya dari awal ya, kalau kita lihat audisi kan selalu terpick off tuh. Itu dikarenakan Purify-nya ke-trigger dulu. Baru habis itu ya udah masuklah dia karena dia masih di level yang ketiga. Level 4 duluan tadi buat Kairi-nya. Bisa tuh untuk dapetin celah. Terus juga masih dipotong lagi. Ada Keyboy juga kan tadi dengan Petrify-nya dia tadi di tengah. Banyak momen yang memang sengaja untuk dipaksakan penggunaan dari Blue.